Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rohani Hani. Dan kali ini kita sedang bersama seseorang yang beliau menjadi pemuda yang luar biasa, yang pemuda tapi punya jiwa leadershipnya udah tumbuh dari masa mudanya. Saya perkenalkan sedikit profil beliau. Beliau adalah Ketua HMI Cabang Bima periode 2018-2019. Beliau Mbak Fitriani. Boleh kenalan dikit Mbak? Silakan kenalan singkat. Iya Mbak Ani, terima kasih. Dulu saya jadi kaget loh tiba-tiba diminta untuk ngisi konten ini. Padahal ini kontennya mungkin agak ringan-ringan berat ya. Wow. Tapi setidaknya kita bisa lah sharing sedikit mengenai apa sih leadership mungkin sebatas yang saya Iya, tahu. jadi konten kita tentang leadership kali ini ya, karena Jadi beliau ketua HMI gitu. Ya, lanjut Mbak. ya, karena di HMI itu adalah sebuah organisasi mahasiswa tertua di Indonesia. Jadi kita menjadi sebuah kehormatan gitu, mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin di dalamnya dengan berbagai macam rule yang harus kita lakukan, tugas dan tanggung jawab tentunya seperti itu. Oh iya, pertanyaan pertama nih Mbak Fit. Mbak Fit itu dari Bima ya guys. Dari kampung apa Mbak? Dari Ngali, Dari Ngali, Desa Desa Kecamatan Ngali. Belo, Kabupaten Bima. Oke, kecamatan Belo, Belo. Kabupaten Mbak Fit, kan banyak tuh organisasi yang sekarang diminati sama pemuda-pemuda nih. Kenapa sih lebih milih HMI gitu? Oh jadi HMI itu menurut aku adalah sesuatu yang berbeda aja dari dalam sudut pandang saya sendiri. Dulu aku nih pernah gitu, ketika saya tuh awal-awal masuk kuliah kan pengen tuh masuk organisasi juga kayak yang lain. Akhirnya di kampus itu banyak sekali posko-posko pendaftaran mahasiswa itu yang terbuka gitu. Saya minta kepada kakak saya itu, saya mau masuk HMI aja kak, kenapa tidak yang lain katanya. Karena pernah nih ya, ini ada sedikit cerita gitu. Karena dulu itu ada salah satu temen yang bilang, kamu tuh boleh masuk organisasi apa aja katanya, tapi jangan kecuali satu. Apa itu? HMI. Kenapa? Karena HMI itu bikin orang sesat katanya. Iya, Loh, iya. sesatnya di mana gitu? Coba kamu bayangkan bagaimana pulpen benda-benda mati itu dianggap Tuhan katanya. Benarkah seperti itu? Saya bilang akhirnya saya tuh penasaran gitu loh. Saya Iya, iya, penasaran iya. apa betul HMI itu sedemikian menyesatkan orang gitu. Sehingga saya tuh Gitu. saya mau buktiin deh kalau benar-benar HMI itu bisa memalingkan keyakinan saya gitu, sehingga eh, dari yang benar ke yang salah saya ingin coba gitu. Oke. Akhirnya saya mendaftar masuk di situ itu dulu, dan sampai sekarang tidak ada organisasi lain yang pernah saya geluti selain daripada HMI. Oh, ternyata itu Iya. tidak terbukti ya Itu gitu. tidak terbukti, bahkan di HMI itu mengajarkan kita bagaimana mempelajari tauhid dan berislam dengan baik. Masya Allah, ya jadi jangan suka ini ya, Iya. provokasi nyuset-nyusetin orang ya. Ya, karena kan kita membenci sesuatu itu mungkin karena kita tidak mengenalinya dengan Iya, baik harus juga. kenali dulu ya, Iya. jangan menjudge dulu. Oke, lanjut nih Mbak Fit. Pertanyaan pertama nih, kan beliau pernah menjadi ketua nih. Jadi apa sih leadership itu sendiri Mbak Fit? Jadi leadership itu adalah salah satu kemampuan seseorang untuk mengatur, mengorganisir. Yang lebih pertama itu adalah merencanakan sesuatu sehingga apa yang atau seseorang atau apapun yang dia pimpin itu memiliki tujuan yang sama meskipun mereka memiliki perbedaan latar belakang, kecenderungan, bakat, hobi, minat dan lain sebagainya. Nah, di dalam organisasi itu mereka kemudian dikumpulkan dalam satu aturan atau rule yang saya maksudkan tadi menjadi sebuah tujuan bersama. Oh iya, berarti dalam leadership itu harus ada tujuan yang jelas Harus ya, ada tujuan yang bersama. jelas dan itu menjadi visi ataupun misi bersama. Oke, nah kebanyakan nih Mbak Fit, kita tahu kata leadership itu seperti apa. Tapi bagaimana sih kita melakukannya dan terapkan gitu? Oke, jadi seperti yang saya katakan bahwa dalam sebuah organisasi itu memiliki aturan. Nah, aturan inilah yang menjadi patokan kita dalam melaksanakan segala operasional di dalamnya. Jadi aturan ini pula yang akan mengatur semua aktivitas kita di dalam organisasi itu sehingga kita mampu mencapai goal ataupun tujuan yang diinginkan secara bersama. Tapi itu ada kata pepatah nih Mbak Fit.
aturan itu dibuat untuk dilanggar, itu bagaimana pendapatnya? Iya, di dalam aturan itu ada ketetapan ataupun ketentuan-ketentuan. Kita juga dituntut untuk lebih fleksibel dalam hal apakah aturan ini bisa nggak kita terapkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ketika itu tidak bisa diterapkan, ada alternatif yang kemudian Oh kita ambil. iya, berarti gitu. peraturan itu nggak boleh Jadi, terlalu saklek gitu iya, ya dalam kondisi tidak tertentu. juga kita sebagai warga organisasi atau anggota kelompok tertentu itu kemudian melihat aturan itu harus dilanggar dengan secara sengaja gitu. Lalu fungsi aturan itu gimana gitu. Iya, iya, Dan iya. ya nggak usah berorganisasi atau berkelompok lah sekalian kalau mau memang ada aturan tapi dilanggar dengan sengaja. Iya betul-betul. Jadi jangan sengaja melanggar aturan ya kawan-kawan. Iya. Terus Mbak Fit, kenapa sih kita penting gitu? Kenapa penting kita harus punya jiwa leadership gitu? Ataupun leadership itu harus ada di dalam sebuah organisasi gitu? Jadi berorganisasi itu ilmu yang paling banyak sekali, yang paling penting untuk kita pelajari adalah leadership. Karena kenapa ini penting? Karena di dalam organisasi itu kita ibaratkan sebuah wadah tempat kita belajar. Pada kenyataannya nanti waktu kita berada dalam real sosial gitu, kenyataan yang sebenarnya, kita dituntut untuk memiliki kemampuan seperti itu. Ketika kita memiliki permasalahan, jadi cara mengorganisir segala sesuatu itu yang disitulah kita bisa dapatkan ilmunya, bisa kita terapkan. Karena ini penting untuk masa depan, masa sekarang. Wow, sangat penting ya. Jadi teman-teman harus punya jiwa leadership dari sekarang nih, karena penting nanti siapa tahu mau jadi caleg kah gitu ya, atau mau jadi kepala desa, atau mau jadi pemimpin-pemimpin yang lainnya. Semua tergantung orientasi kita. Tergantung orientasi. Ya. Jadi belajar kepemimpinan itu bukan hanya untuk kepentingan dalam hal politik saja, justru dalam mengorganisir dunia pendidikan sekalipun itu perlu loh. Wah betul. Iya. Sekarang kan lagi digalakkan guru pemimpin ya. Kepemimpinan guru, kepemimpinan kepala sekolah, artinya semua kita adalah pemimpin. Iya. Itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran kok. Mantap. Iya betul. Kita semua adalah apa ya? Saya lupa. Fil ard. Oh ya, khalifah fil ard. Ayat Tujuan Al-Baqarah ayat 30. tujuan diciptakan manusia menjadi khalifah. Menjadi betul. Ya. Oke, lanjut Mbak Fit, kira-kira di mana aja nih kita bisa belajar terkait leadership ini? Yang pertama pengalaman. Pengalaman. Jadi pengalaman seperti saya misalnya berkecimpung atau Mbak Hani sendiri berkecimpung di organisasi, disitulah kita belajar pengalaman. Kemudian yang kedua, mungkin di bangku-bangku kuliah dengan waktu yang terbatas kita dapatkan gambaran itu. Selebihnya kita perlu membaca literatur, membaca buku dan lain sebagainya. Kita juga bisa belajar daripada pengalaman orang lain. Bagaimana sih pola kepemimpinan dia atau model kepemimpinannya itu seperti apa? Apakah dia itu sifatnya transformasikah, demokrasikah, distribusikah, atau macam-macam. Jadi kepemimpinan itu punya banyak sekali tipe. Termasuk kepemimpinan instruksional ya. Ya, sehingga kita itu bisa belajar daripada itu. Kita bisa mengevaluasi, kita bisa kombinkan dengan gimana sih sebenarnya, bagaimana sih watak dan kepribadian saya, bagaimana sih nanti model yang akan saya terapkan ketika mengorganisir sesuatu atau memobilisasi massa atau apalah gitu yang berkaitan dengan upaya melaksanakan skill kepemimpinan ini. Oke teman-teman, jadi bisa belajar leadership dari mana aja ya, dari berbagai sumber. Oke lanjut Mbak Fit, motivasi nih supaya motivasi buat kita para pemuda supaya ini tetap menumbuhkan jiwa leadership kita. Motivasinya dari Mbak Fit seperti apa? Jadi teman-teman semuanya, kita semua adalah generasi yang akan mewarisi peradaban masa depan bangsa dan negara kita. Artinya belajar itu tidak mengharuskan membatasi keadaan ataupun posisi tertentu. Lebih-lebih belajar mengenai kepemimpinan itu begitu urgen sekali bagi kita. Kenapa? Karena seperti tadi yang saya berikan gambaran sedikit, bahwa ini akan sangat bermanfaat bagi masa depan kita. Karena kita ini adalah seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab, tugas, baik itu secara material maupun secara moral gitu. Karena sebagai pemuda kita itu tidak cukup hanya untuk bermimpi, tetapi kita juga harus bangun untuk mewujudkan mimpi itu. Nah, mewujudkan mimpi ini adalah sebuah hal yang menjadi kemestian bagi anak-anak muda, tetap memiliki semangat, lebih-lebih menuntut ilmu dan mendapatkan pengetahuan yang mumpuni untuk
membangun atau memperbaiki diri kita. Oke, itu aja mungkin Mbak Fit ya. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini ngebahas tentang leadership. Semoga teman-teman bisa sedikit mendapat gambaran dan termotivasi supaya punya jiwa leadership karena sangat penting untuk sekarang maupun masa depan, baik untuk diri kita maupun bangsa dan negara. Demikian, terima kasih Mbak Fit. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen konten apa yang perlu kita buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.